Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kembali kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Dari ujung kepala paling atas sampai ujung kaki paling bawah, kita lihat betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus lagi adalah nikmat yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini, serta melaksanakan segala amal kebajikan, melaksanakan amal saleh. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa
melekat dalam jiwa kita dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun minta maaf hendak betakun dulu lampian. Kira-kira kita hendak menyambung ulang semalam kah di Masjid Hajjah Nuriyah itu, atau kita membahas tema yang hanyar kira-kira? Nyambung semalam aja lah. Iya. Karena ini insyaallah jamaahnya istilahnya yang di sana di sini sama aja Allah. Kalau ada nang kada hendak sembahyang ke sini misalnya orang sana misalnya ada sebagian orang nang apa namanya kada hendak sembahyang khusus di Masjid Sidin aja misalnya sembahyang misalnya kada hendak kemana-mana. Nah, tapi insyaallah di sini kita Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita sudah sampai ke depan pintu surga. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Penduduk surga atau calon penduduk surga, wajah mereka berseri-seri, harap dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diminta oleh hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Untuk membukakan pintu surga. Maka terbukalah pintu surga tersebut dengan wasilah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bika umirtu alla aftaha qablaka. Kata malaikat Ridwan alaihi salam, ya Muhammad, aku tidaklah diizinkan untuk membukakan pintu surga kecuali pertama kali hanya kepada engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibukakanlah untuk beliau seluruh pintu surga yang 8 tersebut. Pintu surga yang 8. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jihad. Ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu 8 tersebut. Siapakah ia? Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil dari pintu salat, ya Abu Bakar. Dipanggil dari pintu puasa, ya Abu Bakar. Karena setiap kali tidak ada satu kebaikan pun kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang terdepan. Tidak ada satu kebaikan pun dalam Islam kecuali Abu Bakar adalah merupakan orang yang terdepan. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah pada hari ini yang melakukan ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Hari berikutnya, siapakah yang melakukan ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Begitulah seterusnya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan segala amal kebaikan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau pada hari itu, maka Abu Bakar adalah pertama kali yang melaksanakannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, aku berharap engkau adalah orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Mudah-mudahan kita pun demikian. Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang dipanggil dari pintu salat. Tergantung daripada amalan, ya, tergantung daripada amalan yang pernah dia lakukan, yang mana amalan tersebut adalah kekhususan baginya. Artinya dia menekuni amalan tersebut. Misalnya dia menekuni amalan salat, salat dengan segala nafilahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan kekhusyuannya, dengan bacaan Qur'annya, maka akan dipanggil daripada pintu salat. Orang yang ketika hidup di dunia ada kekhususan ibadahnya adalah puasa misalnya, maka ia dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu puasa. Begitulah seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kegembiraan daripada penduduk surga ketika awal pertama kali mereka masuk ke dalam surga? Mari kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu zamratin yadkhuluna al-jannah. Awwalu zamratin, rombongan pertama. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan masuk secara rombongan. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum
ilal jannati zumara, dan mereka digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga ini, setelah mereka selamat dari sirat, setelah mereka dibersihkan hati mereka dari segala bentuk hasad, dari segala bentuk dengki di kantara, setelah sirat di atas neraka tersebut. Lalu mereka kemudian digiring, hati mereka semuanya bersih, mengkilat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka digiring sampai ke depan pintu surga, sampai dibukakan pintu surga. Awwalu zamratin, rombongan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan masuk ke dalam surga, wujuhuhum kal qamar lailatal badr, wajah-wajah mereka itu bagaikan bulan purnama yang terang benderang. Subhanallah, bulan purnama kita bisa melihat, begitu indahnya cahayanya, tidak menyakitkan mata, namun keindahan di wajah-wajah daripada penduduk surga tersebut jauh lebih indah daripada bulan purnama tersebut. Mereka ini adalah merupakan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Allahumma ja'alna minhum, jadikanlah kami sebagian dari mereka ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi, walladzina yalunahum haula 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Kemudian orang-orang setelah mereka adalah 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. La yadkhul awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, tidaklah masuk orang yang pertama di antara mereka kecuali orang yang terakhir di antara mereka pun juga akan masuk. Artinya apa? Masuknya baim baik, subhanallah. Masuknya baim baik 70.000. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya, betapa luasnya satu pintu surga tersebut. Betapa besarnya pintu surga tersebut. Masirat arba'ina sanah, kata Nabi, bahwa satu pintu surga itu lebarnya ada yang 40 tahun perjalanan, dari ujung kanan ujung kiri. Daun pintunya itu 40 tahun perjalanan, bukan 40.000, 40 tahun perjalanan. Ada juga dalam satu riwayat disebutkan baina Madinati wa Hajar, satu pintu surga tersebut lebarnya adalah jarak antara kota Madinah dan juga Hajar. Hajar ini adalah salah satu, sekarang namanya Ahsa, provinsi Ahsa di Arab Saudi. Itu jaraknya antara Madinah dan juga Ahsa ini, kalau naik pesawat itu kurang lebih sejaman lah, kurang lebih lah 1 jam ya. Jadi sekitar 1000 km kurang lebih lah. Itu sebuting pintunya, Pak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Kita kadang membahas hadisnya lah, tapi kita membahas orang yang masuk surganya ini. Ya, kalau masalah 70.000 orang amalannya apa, mungkin kita sudah sering mendengarkan ustaz-ustaz kita memberikan tausiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'adani rabbi an yudkhala min ummati 70,000 yadkhuluna al-jannah bila hisab wala adab. Sungguh Rabbku, kata Nabi, telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan daripada umatku 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Ma'a kulli alfin, bersama setiap 1000 dari 70.000 ini, bersama setiap 1000 dari 70.000 ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70,000, ada 70.000 orang lagi. Jadi yang 70.000 tadi ditambahi pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak hanya sebatas 70.000 itu saja, tidak. Tapi dari 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab, itu setiap 1000 orang dari 70.000 orang ini akan disertakan 70.000 orang lagi. Subhanallah. Jadi berapa itu hitungannya toh? 70.000 kali
tambah 70.000 yang awal pulang. Berapa itu jumlahnya? Hitung aja bin seorang orang berapa yang akan bisa dihitung lan. Banyak tuh kisahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa thalathu hathayatin min hathayati rabbi. Nah, ini ada pulang tambahan lagi. Tambahan lagi yang 70.000 tadi ada pulang tambahannya. 3 genggaman daripada genggaman Rabb yang maha perkasa. Subhanallah. Artinya seperti apa genggaman tersebut kita kada tahu. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya di padang mahsyar setelah selesai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk Allah, orang yang beriman bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kemunafikan. Jadi ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita kadang-kala menalarnya. Kita kadang-kala menalarnya. Artinya kita kadang-kala memikirkan dan kita kadang diperintahkan memikirkan masalah itu. Ketika ditanya oleh seseorang kepada Imam Malik tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Maka ditanyalah Imam Malik oleh seseorang, "Wahai syekh kami, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Wa kaifa istawa? Bagaimanakah ia Allah beristiwa tersebut?" Kalau bahasa kitanya diterjemahkan dengan bersemayam. Tapi yang lebih tepatnya maknanya adalah al-ulu. Allah itu tinggi dan juga ia berada di atas segala-galanya. Karena salah satu daripada makna istiwa itu adalah al-ulu. Maknanya adalah al-ulu artinya tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ghairu majhul. Sesungguhnya istiwa itu diketahui maknanya. Maknanya secara bahasa difahami oleh setiap orang. Wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Sedangkan bagaimanakah Allah beristiwa itu kadang-kala dinalar oleh akal kita. Kada sampai kita memikirkannya. Kada sampai memikirkannya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Hendaknya engkau memikirkan ciptaan Allah, makhluk Allah. Jangan engkau pikirkan Allah, nangkai apa Allah, nangkai apa bentuknya, nangkai apa. Ini enggak bisa kita, tidak akan sampai. Makanya orang sampai begilaan mengaji inilah. Di wadah kita ini banyaklah mengaji wahdatul wujud ya. Tapi istilahnya ngarannya bagus benar bang, ilmu hakikat jarlah. Ilmu hakikat. Tapi ujung-ujungnya kada sembahyang. Kenapa? Sudah khatam sembahyang jadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian mereka pun melihat segala bentuk pemandangan yang indah luar biasa. Pemandangan indah yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbicara tentang surga, maka rujukannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kadang-kala mereka-reka ataupun kita cuma bisa membayangkan saja. Itu pun apa yang ada di bayangan kita itu masih rendah daripada yang sesungguhnya. Ya. Karena surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi orang itu bisa membayangkan ketika inya bisa melihat apa yang inya lihat, baru inya bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang surga ada beberapa hal yang sama dengan dunia, misalnya buah-buahannya ya namanya sama tapi rasanya berbeda. Sebutannya sama emas, tapi tentu saja berbeda. Emas di sini dengan emas di sana itu beda. Ya. Hanya sama namanya, istilahnya, tapi hakikatnya berbeda. Dan hakikatnya tidak akan bisa kita bayangkan secara hakikat sesungguhnya kecuali sampai kita ke sana.
sampai kita ke sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang surga. Ditanya tentang surga. Faqala, maka beliau menjawab, man yadkhulul jannah yahya wa la yamut. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka niscaya ia hidup selamanya dan tidak akan mati. Wa yan'am wa la yab'as, dan ia akan gembira, senang terus, tidak akan sedih. Gembira, senang. Jadi kada ada menangislah, kada ada sedih, kada ada sedihnya. Gembira terus, gembira. Senang. Menikmati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. La tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan kumal, tidak akan lusuh. Apa pakaian mereka? Aniyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq. Pakaian mereka adalah sutra. Ada sutra yang tipis, subhanallah, ada sutra yang tebal. Semuanya pakaiannya adalah terbuat dari sutra. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki memakai sutra juga. Iya. Di dunia kada boleh laki-laki memakai sutra, tapi di akhirat semuanya memakai sutra. Ada sutra yang tipis, yang halus, lembut. Bahkan salah satu riwayat disebutkan pakaian bidadarinya, subhanallah. Pakaian bidadarinya itu ada 70 lapis, kata Nabi. 70 lapis itu saking tipisnya, 70 lapis itu saking tipisnya, itu sum-sum tulangnya kelihatan, kata Nabi. 70 lapis. Ini surga yang paling rendah, surga yang paling rendah. Makanya apa yang paling tinggi lah, wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu, dan ketampanannya pun tidak akan sirna, muda semuanya. Umurnya sekitar 30 sampai 33 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Sedangkan bidadarinya umurnya sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Jadi antara kuitan lawan anak itu kena sama, Pak. Umurnya sama. Lihat abah, Banum pian. Nyata ya, ada lagi orang tua di sana. Abah meninggal misalnya umur 70 tahun. Sampai di sana bertamu misalnya, Banum pian. Memang seperti itu. Di sana umurnya sama. Tinggi daripada postur penduduk surga disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Adam diciptakan. Seperti Nabi Adam diciptakan. Berapa tinggi Nabi Adam alaihissalam? Situna dhira'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 60 hasta. Satu hasta sama dengan 45 cm atau kurang lebih setengah meter lah, kurang lebih. Jadi kalau 60 hasta kurang lebih sekitar 30 meter. Jadi bertinggi, subhanallah. Kita ini tinggi karena seberataan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga, di antara sifat daripada wajah penduduk surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajrat murdun. Wajah mereka itu ajrat, ya. Matanya ajrat. Apa itu ajrat? Itu apa namanya? Kalau ajrat itu mata yang kayak mata dicelaki itu, nampak? Mata dicelaki, jadi yang hitamnya itu tajam, ya. Bagian hitamnya itu tajam. Kemudian murdun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, murdun itu artinya anak muda yang hanyar tumbuh bulu di kumisnya. Belum tumbuh jenggot lagi, jenggot. Nah, itu adalah merupakan sifat yang ketampanan yang luar biasa bagi seorang anak muda. Nah, ini jadi di sana kada ada berjanggut lah, Pak. Kada ada berjanggut di sana. Karena semuanya wajahnya rata-rata tidak ada jenggotnya. Tapi sunnah Nabi itu di dunia.
Di dunia bujur aja, tapi di sana ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam ajrat murdun, bahwa wajah ataupun tampang daripada wajah penduduk surga ajrat murdun, matanya seperti bercelak, ya mungkin kayak orang Arab yang paling tampan mungkin lah, ya. Kemudian lagi kalau kita ini kan, kalau kayak ulun ini kan mungkin matanya lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu selama-selamanya. La tafna thiyabuhu wa la tafna shababuhu. Qila ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa bina'uha? Nang kaya apa bangunannya? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya terbuat dari emas dan juga perak. Batu batanya. Ada ini batu batanya dari mana, Pak? Dari tanah, dari pasir, dari semen. Ada itu batu batanya terbuat dari emas dan juga perak. Subhanallah. Tapi tentu saja emasnya berbeda dengan emas di sini, ya. Peraknya berbeda dengan perak yang ada di dunia. Wa milatuha misk. Sedangkan polesannya, ya, polesan daripada dinding itu adalah misik, terbuat dari minyak misik yang sangat harum. Hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqut wa turabuha az-za'faran. Sedangkan batu kerikilnya sejauh mata memandang, ada batu kerikil, ada pasir, itu adalah mutiara dan juga yakut. Subhanallah, mutiara dan juga yakut. Wa turabuha az-za'faran. Sedangkan tanah daripada surga itu adalah terbuat dari za'faran. Za'faran itu minyak wangi yang sangat harum lah. Tapi za'faran di sini kada sama lawan di sana lah. Kada sama lawan di sana. Jadi setiap penamaan istilah yang disebutkan baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat daripada surga, maka itu hanya sama namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka penduduk surga tersebut pertama kali masuk ke dalam surga, biasanya yang dilihat apa biasanya? Kalau kita masuk ke dalam satu wilayah, karena kita naik pesawat misalnya masuk ke wilayah Jawa atau masuk ke wilayah Sumatera, biasanya yang kita lihat apanya, Pak? Pemandangannya, ya. Pemandangan daripada satu wilayah tersebut. Begitu juga penduduk surga, ketika mereka pertama kali masuk ke dalam surga, maka mereka akan melihat pemandangan yang luar biasa, indahnya luar biasa. Mereka melihat sungai. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang diperuntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha jannatum. Di sana terdapat sungai, mimma'in ghairi asin, fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalamnya terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan juga ada sungai yang terbuat dari susu. Bukan berasal dari tetek binatang, tidak, tapi dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan surga yang terbuat dari khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Khamar la yusadda'una anha wa la yunzifun, kata Allah Subhanahu wa taala. Khamar yang tidak memabukkan sama sekali. Ketika orang meminumnya tidak akan memabukkan, tapi di dunia meminum khamar memabukkan. Ketika di surga minum dari air yang berasal dari sungai dari khamar, tidak memabukkan sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. La yusadda'una anha wa la yunzifun, dan dia tidak akan pusing. Wa anharum min asalin musaffa. Dan sungai yang terbuat dari madu. Ia bukan berasal dari air liur lebah, tidak. Bukan berasal dari air liur lebah,
tapi ia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang maha mulia dan juga maha perkasa. Subhanallah. Pemandangan yang indah luar biasa, menyejukkan mata. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan penduduk surga tersebut ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya ke surga? Ia melihat pemandangan yang indah. Kemudian masing-masing dari mereka akan menuju tempat tinggalnya masing-masing tanpa ada yang menuntun, tanpa ada yang memberitahukan. Mereka masing-masing menuju ke rumah dan juga istana mereka. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadi al-arwah ila biladi al-afrah artinya adalah tamasya menuju surga. Subhanallah, sebuah kitab yang bagus yang kalau kita hendak memperdalam tentang surga, ini surga tempat tinggal yang sesungguhnya, maka hendaknya seseorang membaca dan juga merujuk kepada kitab yang bagus ini. Apa kata beliau? Ketika penduduk surga tersebut masuk ke dalam surga, maka mulailah ia menuju ke istana-istana mereka. Fabada'u yatawajjahuna ila qusurihim. Mulailah mereka masing-masing menuju ke tempat istana-istana mereka. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat menyaksikan di sana, maka sungguh engkau akan melihat sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Satu orang, satu hamba Allah Subhanahu wa taala akan diberikan fasilitas sebuah kerajaan yang besar. Fasilitas sebuah kerajaan yang besar, dan ia adalah merupakan raja di situ, di tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika penduduk surga mulai memasuki surga dengan penuh kegembiraan, penuh kesenangan luar biasa. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahadahum bimanzilihi fil jannah adal minhu bimaskanihi kana fid dunya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian lebih mengetahui, lebih tahu rumahnya di dalam surga daripada rumahnya di dunia. Langsung menuju, subhanallah, diilhami dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh masing-masing penduduk surga tersebut menuju ke istana-istana mereka. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berkata Ali bin Abi Thalib, fa yadkhul rajul wa huwa ya'rifu bimanzilihi, maka seorang laki-laki hamba Allah Subhanahu wa taala memasuki satu tempat yang disediakan oleh Allah untuknya, wa ya'rifu manzilahu, dan dia tahu rumahnya tersebut, dia tahu istananya tersebut, wa yatalaqahul wildan, kemudian pelayan-pelayan surga yang diperuntukkan untuknya menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Fayatalaqahu wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, kata Allah Subhanahu wa taala. Wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan yang umurnya serupa satu sama lain. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, yang ketika engkau menyaksikannya, melihat pelayan-pelayan tersebut, maka mereka itu bagaikan mutiara yang bertaburan. Saking banyaknya, satu orang hamba Allah dilayani oleh sekian banyak pelayan. Pertanyaannya, pelayan itu laki-laki kah, bebinian kah? Pelayan laki-laki kah, bebinian kah kira-kira? Nah, ini tidak ada riwayat yang menjelaskan apakah laki-laki ataupun perempuan. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang melayani satu daripada penduduk surga yang sekian banyak tersebut, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayastabshiruna bi ru'yatihi, lalu mereka pun bergembira melihat kedatangan daripada tuannya tersebut.
kama yastabshirul ahlu bil hamimi yaqdimu minal ghaibah, bagaikan keluarga yang menyambut kedatangan salah satu anggota keluarganya yang jauh, datang dari jauh tanpa diketahui apabila datangnya, tiba-tiba dia datang. Bagaimana kegembiraan sang keluarga tersebut, maka begitulah kegembiraan daripada pelayan-pelayan tersebut. Subhanallah. Fayantaliquna ila azwajihim minal hurriyah, lalu mereka pelayan-pelayan tersebut menyampaikan berita gembira tersebut kepada sang bidadari yang sudah menunggu. Subhanallah, yang sudah menunggu sekian lama, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fayukhbirunahunna bimuayanatihim, lalu mereka memberitahukan kepada sang bidadari tersebut bahwa mereka sudah melihat suami daripada sang bidadari tersebut datang di depan istana. Subhanallah. Yaqulu wildan, maka berkatalah pelayan tersebut, jaa azwajuka, sungguh suami engkau telah datang. Suami engkau telah datang. Fataqulul hurriyah min syiddatil farah, lalu sang bidadari itu pun mengatakan dengan penuh kegembiraan, anta ra'aitah, benarkah engkau melihatnya? Benarkah engkau menyaksikannya? Benarkah engkau melihatnya? Subhanallah, penantian yang sungguh sangat lama sekali dari seorang bidadari terhadap suaminya. Fayaqulu na'am ra'aituhu, benar aku menyaksikannya, kata sang pelayan tersebut. Fataqiful hurriyatu indal bab muntaziratan, lalu sang bidadari tersebut menunggu di depan pintu. Dia tidak keluar istana. Kenapa? Karena adalah sifat hamba-hamba Allah, wanita-wanita beriman. Dia berada di dalam rumahnya. Wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sifat daripada wanita-wanita beriman adalah mereka tetap berada tinggal di dalam rumahnya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang bermata lentik, bermata jeli, yang mana mereka maksurat, mereka tersimpan di dalam kemah-kemah mereka. Fihinna qasiratut tarf, fihinna qasiratut tarf, bidadari-bidadari yang senantiasa menundukkan pandangannya, karena pandangannya hanya ditujukan kepada suaminya, kecintaannya hanya ditujukan kepada sang suaminya, bukan kepada yang lain-lainnya. Itulah bidadari surga. Mudah-mudahan kita seberata mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu protes bisa, ulun pun dapat apa? Ya itu kan. Nah itu kena sambungannya lah mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fataqiful hurriyatu 'indal bab muntaziratan, lalu sang bidadari tersebut menunggu di depan pintu. Dia tidak keluar, dia menunggu sang suaminya tersebut. Kemudian fadakhala al-'abdu salihu ila baitihi, lalu masuklah hamba saleh tersebut ke dalam istananya yang megah luar biasa, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Lantainya adalah lu'lu' wal marjan, batu-batu yakut, batu permata. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah. Fayattaki'u 'ala saririhi, kemudian ia pun bersandar di atas singgasananya, duduk ia di atas singgasananya. Fanazara ila baitihi, lalu ia pun melihat ke atas, istananya yang tinggi luar biasa, fa idza huwa qad ussisa 'ala al-lu'lu, istana yang terbuat dari mutiara, ya, emas, lapisannya mutiara. Kemudian ada batu permata yang indah, yang luar biasa. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu, berbagai bentuk warna. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Thumma yanzur ila akhdar wa ahmar wa asfar, thumma yarfa' rasahu ila sama, kemudian ia pun menegakkan kepalanya ke atas, melihat tidak ada ujungnya sama sekali. Subhanallah,
seolah-olah dia tidak mendapatkan ujung daripada istananya tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika sang hamba saleh tersebut melihat ke atas tersebut, laula annahu khuliqa lahu laltama'a basaruhu, seandainya istana tersebut tidak diciptakan untuknya, maka niscaya matanya akan buta saking kagumnya melihat istananya tersebut. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu ia pun mengucapkan tasbih, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kami, yang telah memberikan petunjuk kepada kami akan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami tidak akan sampai ke sini. Kami tidak akan sampai ke sini. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu istana. Kemudian ada lagi tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga tersebut. Ini yang kita kisahkan ini, yang kita bicarakan ini adalah surga yang sifatnya standar, ya. Surga yang sifatnya standar. Maksudnya standar apa? Maksudnya semua penghuni surga pasti mendapatkan ini. Semua penghuni surga pasti mendapatkan ini. Ini lain lagi orang yang mengamalkan 12 rakaat setiap hari, 12 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibangunkan satu buah istana di surga. Ini lain lagi kisahnya. Barang siapa aja Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka sungguh ia akan dibangunkan istana di surga. Ini lain lagi kisahnya. Ini surga yang standar, yang semua penghuni surga itu mendapatkannya. Semua penghuni surga mendapatkannya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disifatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, inna fil jannah qusuran min dhahab wa qusuran min fiddah. Sesungguhnya di surga itu ada istana yang terbuat dari emas. Kemudian ada istana yang terbuat dari perak. Kemudian ada juga istana yang terbuat dari mutiara. Jadi mutiara sebukuan. Dari ujung atas sampai ujung bawah, sampai pondasinya semuanya mutiara. Wa qusura minal yaqut, dan juga istana yang terbuat dari yakut, batu yakut. Batu yakut ini kayak apa? Kada paham jauh kalau sudah melihat juga Bang lah. Mungkin pian di sini nih Martapura sini banyak yang yang pernah melihat seperti itu, ya. Kemudian wa qusuran mi zabarjat. Nah, ini lo harus melihat juga batu zabarjat itu seperti apa? Batu zabarjat. Nah, ini di hadis disebutkan seperti ini. Wa fil hadits fil jannati khaymatun. Nah, ini lain istana. Ini kemah lagi kisahnya. Ini kemah. Kalau istana, ya. Kalau kemah juga. Jadi satu orang penduduk surga itu standarnya mendapatkan sebuah istana dan juga sebuah kemah yang besar. Seperti apa kemahnya? Fil jannati khaymatun min lu'lu'. Sesungguhnya di surga ada sebuah kemah yang terbuat sebukuan dari mutiara yang indah. Tuluha situna milan. Tingginya adalah 60 mil. Berapa 60 mil itu, Pak? 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. 1,6. Jadi kali 60. Berapa itu kira-kira? Kurang lebih 100 km kurang sedikit. Kurang lebih 100 km kurang sedikit. Itu kemahnya. Tinggi menjulang ke atas, subhanallah. Fi kulli zawiyah, setiap sisi daripada kemah tersebut, minha ahluha, terdapat istrinya. Berapa kamarnya wallahu alam kita kada tahu. Ya, berapa banyaknya wallahu alam kita kada tahu lah. Yang jelas Nabi menjelaskan seperti setiap sisi daripada kemah tersebut terdapat ahluha, terdapat istrinya. Ma yarawna al-akharin, yang mana istrinya satu dengan yang lain mereka tidak saling melihat.
Jadi yang ini kadang melihat, padahal bihigaan, tapi kadang melihat, subhanallah. Yang melihat hanya suaminya saja yang melihat, tapi istrinya kadang melihat. Subhanallah. Makanya Pak, ada orang bayangkan kita lah. Ini kisahnya masih panjang lagi lah. Kamu kita sambung nih jam 12 siang kada tentang baik. Surganya sangat besar, sangat luas. Dan yang kita kisahkan ini hanya sedikit sekelumit daripada yang dikisahkan oleh para ulama. Namun hakikatnya sebenarnya ada jauh lebih apa yang dibayangkan, jauh lebih dari apa yang diceritakan ya oleh manusia. Sesungguhnya ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk dalam golongan-golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.